tahun, pekanan ataupun tahun, maka yang perlu kita siapkan pada diri kita adalah kita harus bisa mengambil hikmah. Sebab hikmah ini hubungannya dengan memanen kebaikan yang lebih banyak. Kita hidup di era yang dari sisi pelajaran itu kadang-kadang tidak sampai atau tidak mau memikirkan kepada poin hikmah ini. Yang paling dominan biasa kita bicara tentang hukum, ya. Hukum, padahal masih satu akar kata antara belajar hukum dengan hikmah. Jadi hakama yahkumu itu nanti hakama yuhakimu itu artinya menghukumi, tapi dia ketemu sebenarnya pada kata hikmah. Sehingga hari ini kalau kita berbicara tentang hukum tapi kita tidak sampai kepada hikmah, maka akhirnya kita cuma ribut. Karena hukum itu kan bicara hitam putih biasanya hukum. Yang menarik, perintah Allah kepada kita itu bukan mengajak orang ke jalan Allah dengan hukum, tapi dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi bukan dengan hukum. Sering sekali kita atau banyak orang muslim itu tertarik belajar Islam karena hukum. Oh, ini boleh, ini nggak boleh, terus akhirnya lupa untuk berbicara tentang hikmah. Jamaah sekalian rahimahullah, maka ketika kita bicara tentang hikmah, maka kita akan mendapat banyak pelajaran dari hukum-hukum yang kita laksanakan. Ketika kita yang lalu kita ambil pelajaran dari haji dan kurban, itu jelas ya. Pertama yang hikmah yang kita ambil itu haji dan kurban adalah ujian bagi seseorang dalam penggunaan harta. Orang yang gak punya harta maka tidak akan diuji dengan haji ataupun kurban. Jadi jawaban pertama kalau tanya kenapa Bapak kurban, saya diuji, soalnya saya dikasih hartanya untuk kurban, maka saya diuji ternyata kurban. Kalau Bapak nggak dikasih harta untuk kurban, berarti Bapak sebenarnya apa? Nggak perlu kurban karena Bapak kan nggak diuji. Udah dipepet-pepet semuanya ternyata nggak ada juga, ya sudah. Jadi kurban itu ujian penggunaan harta. Jadi kalau hartanya nggak ada ya jangan pusing tentang apa. Saya bingung nih nggak bisa kurban. Loh kenapa bingung? Karena gara-gara kita bicara hukum gitu ya. Oh kan saya takut kalau nggak kurban gitu. Ya, itu kan ibarat sekarang kalau syaratnya ikut ujian nggak ada, ya berarti apa? Nggak ikut ujian. Apakah kalau nggak ikut ujian kurban nggak diuji yang lain? Ya pasti ujian yang lain. Ujiannya apa berarti? Ujian tidak kurban. Itu ujian tidak kurban. Jadi yang repot tuh orang kurban mikirin ujian yang tidak kurban, itu kan kacau. Atau orang yang kurban, orang yang tidak bisa kurban malah mikirin ujian, saya harusnya kurban. Loh kan kamu nggak bisa kurban. Ini kita ini kadang-kadang hidupnya jadi aneh-aneh gitu ya. Udah tahu diuji nggak bisa kurban, kan harusnya apa? Siapkan diri gimana agar lulus, sukses, tidak kurban.
Kalau yang kurban harus mulai belajar gimana agar lulus dengan kurban. Karena ini ujian, dua-duanya ujian. Asalnya seperti bercanda Pak, tapi beneran sebenarnya. Orang tidak bisa kurban, apalagi sebelumnya biasa kurban, itu kurban perasaan. Itu walaupun bercanda, tapi benar dia harus apa? Harus nahan perasaan. Boleh nggak dia nggak kurban terus malu? Kan nggak boleh Pak. Berarti Bapak malu diuji Allah tidak kurban. Udah nggak lulus karena Bapak sudah apa? Seolah-olah Allah menghinakan kita gara-gara tidak diberi harta untuk kurban. Jadi kita ini walaupun sekian banyak ngaji kadang-kadang lupa, ya lupanya pada apa? Inilah bicara hikmah. Hikmah itu adalah kita mampu, ya, menempatkan diri pada ujian yang Allah berikan. Kan banyak di kita ini saat sudah tidak punya jabatan, harusnya kalau punya jabatan, padahal dia sekarang apa? Harusnya ujian dia adalah ujian nggak punya jabatan tuh harus ngapain? Dia bicara tentang harus begini begitu saat punya apa? Punya jabatan. Jadi ujian pensiun sama ujian punya jabatan harusnya apa? Beda. Jadi kalau mau nanya saya adalah setelah pensiun saya harus ngapain? Jadi ngapain yang dimaksud itu tadi. Kalau ada urusan-urusan sebelumnya, ya saya sudah pensiun cuman bisa usul, ya gitu ya. Kepada yang belum pensiun, ya jangan. Apalagi nasihatnya begini, jangan niruin saya dulu salah, nggak melakukan ini. Gitu. Jadi bukan kamu harusnya, kan seolah-olah Pak. Jangan-jangan kalau dia bilang kamu dulu waktu menjabat juga nggak melakukan itu, kenapa sekarang apa? Nyuruh saya melakukan itu, kan nggak enak kalau dibalikin. Harusnya dia ngomong jangan tiruin saya dulu pas jabat saya nggak melakukan itu. Kalau kamu nggak mau nyesel, lakukan saja yang terbaik itu. Jadi artinya ini kan gara-gara kita kadang-kadang lupa bahwa apa? Kita lupa pada posisi yang Allah berikan kedudukan. Sehingga jelas ya, yang diancam dengan ancaman yang buruk itu kan yang dikasih oleh Allah untuk kurban tapi tidak kurban. Orang yang dikasih Allah untuk haji kemudian dia tidak mau haji, itu yang diancam. Jadi nggak ada, ya nggak ada yang sering dibicarakan tuh kadang-kadang nggak ada irisannya. Gitu ya. Saya sedih kenapa seumur hidup belum kurban. Kalau seumur hidup belum kurban gara-gara kamu udah dikasih Allah nggak pernah dipakai kurban, ya banyak mohon ampun lah. Tapi ketika tidak kurban gara-gara memang nggak ada, ya apanya yang kamu harus apa? Sesalkan. Jadi hikmah itu salah satunya alat untuk melatih kita di mana kita ya berada dalam posisi itu, kemudian kita mengambil pelajaran yang sesuai. Mengambil pelajaran yang sesuai. Maka hadisnya jelas ya, yang satu ya orang-orang yang mampu kurban tapi tidak melaksanakan, kemudian orang yang tidak sudah diberikan sampai Allah mengatakan itu, ya, Allah menyatakannya dengan hadis kursi itu. Allah mengatakan inna abdan ashahtu jismahu. Jadi yang disebut pertama, aku telah sehatkan jasmaninya, wa awsa'tu alaihi fil ma'isyah, ya, lalu sudah kuberikan keluasan harta dalam kehidupan, lalu dia tidak berusaha untuk haji. Itu yang Allah tegur gitu ya. Jadi kalau dia sakit akhirnya nggak bisa berangkat juga sebenarnya aman juga, nggak bisa gimana.
Karena di sini jelas ya, ada keluasan harta dan ada kesehatan jasmani. Sehingga itu dua syarat, baru orang yang badannya segar semua, duitnya banyak, gak haji, itu yang akan ditegur. Kalau tidak seperti itu ya nggak bisa, nggak akan ditegur. Lalu kemudian yang sudah sangat terkenal ya, maka lahu sa'ah, itu dalam kurban, siapa yang telah Allah berikan keluasan. Jadi berikan keluasan, kemudian dia tidak berkurban. Nah, bergeser dari karena ujiannya itu adalah dari harta, maka yang harus didorong saat mengeluarkan harta dan melaksanakan amalnya itu untuk apa? Jelas ini merupakan untuk taat dan menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kita sudah memahami itu, maka akhirnya apa? Di sini ini kan jelas-jelas bahwa karena dia sudah dibebani kewajiban, lalu Allah berikan alatnya, maka kan tinggal ujian berikutnya adalah mau melaksanakan atau tidak. Sehingga pas melaksanakan itu yang harus digali adalah saya melaksanakan ini harus untuk taat dan menghamba kepada Allah. Kamu kurban sebagai bentuk apa? Bentuk saya menghamba kepada Allah, saya taat kepada Allah. Saya laksanakan itu. Maka kalau haji jelas, haji itu posisinya yang disebut taat itu kan melaksanakan haji wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu dia berarti jangan dibebani. Termasuk kurban, walaupun ada ulama yang menyatakan wajib, maka ada hadis yang bunyinya sangat sharih dari riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan salasun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwun. Ada tiga hal itu bagiku wajib, tapi bagi kalian hanya sunnah. Bagi Nabi wajib. Yang pertama adalah al-witru, witir. Jadi Nabi itu sholat witir bagi Nabi adalah wajib, bagi kita sunnah. Kemudian an-nahru, kurban. Kemudian washolatut duha, sholat duha. Jadi sholat duha itu bagi Nabi disebut wajib berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jadi inti dari proses itu adalah yang harus digali seberapa kita taat. Jadi harus benar-benar keluar dari apa? Hati kita, jangan karena apa? Ya gimana lagi, itu kan terpaksa. Jadi yang perlu ditata itu jangan sampai kita terpaksa. Harus melakukan dengan setulus-tulusnya. Kenapa? Ini ujian. Setelah ujian membelanjakan harta, yang kedua ternyata ujian ketaatan. Nah, karena ketaatan maka harus ditambah kekuatannya. Allah sendiri menuntun kita, membimbing kita kemana arah penyebutan diri kita bahwa kurban dan haji itu merupakan tanda taat saya. Kurban dan haji itu tanda kita tunduk kepada Allah. Maka berhaji bukan ajang gengsi, berkurban bukan berharap puji-pujian. Karena memang haji dan kurban itu benar-benar ujian yang lebih spesifik lagi adalah ujian ketakwaan. Jadi kalau tadi sekedar taat semua orang sudah bisa, tapi kita harus paham
tidak sekedar taat ternyata. Jadi kemarin sudah kurban itu taat sudah jelas. Saat kita sudah datang membawa hewan kurban disembelih berarti kita taat. Tapi Allah tidak cukup dengan itu yang Allah inginkan. Tapi dari haji ataupun kurban itu seberapa ketakwaan bisa muncul. Ini penting karena di dalam Al-Quran kan kita sudah paham semuanya bahwa wa in minkum illa wariduha. Itu dikatakan semua kita itu ternyata akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal itu adalah ketetapan dari Allah yang sudah ditetapkan. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian siapa yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, nggak akan mampir, adalah orang-orang yang mau berusaha menjadi orang yang bertakwa. Kenapa saya katakan mau berusaha? Karena kalimat yang Allah gunakan adalah kata kerja. Kata kerja itu menunjukkan proses, bukan apa? Berat kita kalau apa? Summa nunajjil nahum summa nunajjil muttaqin. Nah itu berat kita. Untungnya ayatnya Allah mengatakan summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan membebaskan, menyelamatkan, tidak akan dimasukkan ke neraka adalah orang-orang yang terus berproses menjadi bertakwa. Berproses menjadi bertakwa. Sehingga tugas kita dari haji, dari kurban, dari amal-amal yang bentuknya ketaatan kepada Allah itu harus ditekankan kepada diri kita. Ini maksud Allah saya melaksanakan ini adalah agar saya dapat ketakwaan. Bukan dapat daging doang, bukan. Bukan dapat bagian kurbani, bukan. Bukan itu. Tapi sebenarnya biar dapat ketakwaan. Biar dapat ketakwaan. Nah, karena biar dapat ketakwaan, kita sudah bahas sebelumnya, minimal yang disebut takwa, derajat takwa itu tumbuhnya rasa takut kepada Allah dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi kalau apa-apa bukan takut yang lain-lain, takut kepada Allah. Itu yang harus kita cari-cari itu. Dari sudah hitung coba berapa kali sudah kurban, berapa kali tadi beribadah, seberapa rasa takut kepada Allah itu tumbuh. Sehingga kalau rasa takut itu tumbuh, kita akan yakin kesolihan akan muncul. Karena Allah menginginkan dari semua ibadah, kalau yang baru kita laksanakan ada haji dan kurban, itu efeknya harus kepada kesolihan. Memulai kesolihan itu pasti diawali dari munculnya rasa takut pada Allah. Itu akan efektif. Walaupun seseorang dibiasakan, ya selama ini kan teori kita hanya teori nggak tahu tuh teori dari mana, dipaksa biar terbiasa lalu jadi budaya. Padahal dipaksa terbiasa jadi budaya belum jadi takwa. Selalu dia kerjakan itu, tapi kalau tidak membuat dia takut pada Allah maka belum takwa. Berat jadinya. Bukan berat maksudnya repot kalau kita nggak paham. Selama ini kan semua kita bangga kan, anak kita tadinya dipaksa, kemudian terbiasa, kemudian menjadi karakter. Ya karakter kalau dia ujungnya bangga udah nggak ada diterima oleh Allah. Jadi setelah terbiasa yang harus ditanya, kamu udah terbiasa bangun malam, kamu udah terbiasa baca Quran, kamu udah terbiasa begini, begitu. Pertanyaannya, tumbuh nggak rasa takut kepada Allah? Itu yang harus dicari. Karena apa? Ketika secara kasat mata itu solid,
Tapi di dalam hati nggak tumbuh takut kan bahaya. Semua orang akan memuji dia. Ketika ketakwaan nggak ada, rasa takut nggak ada, dipuji orang bisa berbunga-bunga, hidungnya jadi besar, kemudian apa? Badannya jadi ringan, jadi terbang gitu ya. Akhirnya kacau. Kacau. Bahkan ketika ada datang orang kemudian dia ngoreksi aja dia bisa marah. Kayaknya kamu nggak gitu amat. Dulu marah duluan karena apa? Dia lupa bahwa seharusnya setelah dia bisa membiasakan, bisa membudayakan, bisa terus-menerus mengerjakan, maka evaluasi berikutnya adalah ketakwaan itu. Dan ketakwaan itu ada poin, ada seberapa tambahan rasa takut kepada Allah. Makin takut. Maka kalau orang sudah punya rasa takut pada Allah, dipuji kayak apapun dia apa? Jangan muji saya takut. Takut nggak lulus gimana? Kamu nyelakakan saya kalau gitu. Mending nggak usah dipuji daripada. Makanya sahabat Nabi itu dipuji dengan dikritik pasti senang apa? Dikritik. Kalau kita jadi kita belum mengevaluasi dari amalan-amalan yang kita lakukan itu kepada efek kesolihannya sudah disebut tuh jadi bagus jadi cuman dia lupa bahwa kesolihan amal bagus itu membungkus dalamnya harus apa? Takut. Kalau dalamnya tidak takut repot. Jadi mulai sekarang yang harus dicari adalah rasa takut itu pada Allah. Jadi ke masjid terus, jadi tambah rasa takut semua. Karena apa? Itu kekuatannya. Kenapa ya para sahabat itu rasa takut pada Allah itu? Bahkan kita kalau belajar dari orang komitmen gitu ya, komitmennya kan kepada Allah. Ya, jangan jauh-jauh lah dari siapa misalnya, dari yang tukang berantem tapi resmi berantemnya, Habib misalnya. Ada yang tahu kenapa Habib berhenti? Kenapa Habib berhenti? Udah lagi hebat berhenti, kenapa? Enggak, itu mah kalau bapaknya meninggal dia nggak punya pahala sebenarnya. Kan dia cuma mengatakan begini, saya ini menggunakan olahraga ini itu untuk mencari jati diri. Dan saya ingin mengasah kemampuan saya sehingga saya sampai mana ini. Maka dia katakan semua sudah tercapai. Saya sudah 3 kali juara dunia, kemudian peringkatnya sudah peringkat nomor 1. Terus apalagi di olahraga ini yang harus saya cari? Karena kalau saya lanjutkan berarti semuanya sudah mentok. Berarti saya cuma cari duit doang. Kalau cari duit doang enggak. Dia nggak mau. Ya, dia nggak mau suruh apa? Udah melakukan itu hanya untuk cari duit. Itu aja sudah. Wah ini orang karena dia kan kenapa dia sampai begitu melakukan itu semua? Dia kan jadi bisa ceramah dia. Saya ingin di olahraga ini bukan main berantemnya, bukan apa, tapi harusnya mencetak karakter diri yang makin hebat tuh makin rendah hati, makin hebat tuh makin apa? Ya kata-katanya baik. Jadi dia pengen dari situ aja ada apa? Kebaikan. Jangan lagi ini kan olahraga asalnya, bukan apa? Bukan kata-kata kotor, bukan caci makian, bukan hinaan. Ini kan olahraga saja. Siapa yang bisa memperkuat, siapa yang menang. Makanya ya dari situ saja. Itu kan ketika seseorang berarti punya rasa takut ya. Kita anggaplah dia punya rasa takut pada Allah. Udah selesai, nggak mau dia. Kenapa? Dicoba. Dia motivasinya nggak ada lagi kecuali cuma duit. Dia nggak mau. Ya dia mau cari juara, saya udah juara 3 kali mempertahankan juara.
Udah menjadi nomor satu, udah paling hebat di olahraga itu. Saya mau cari apa lagi? Nggak perlu. Berhenti saya, kenapa? Udah selesai urusan itu. Hebat juga kalau ada orang ya dalam satu bidang ya udah selesai semua, dia langsung apa? Berhenti, karena saya di sini nanti udah gak ada baiknya lagi, gak ada niatan lain kecuali untuk apa? Dapat duit. Buat apa saya mukulin orang dapat duit ya? Jadi bahkan ketika ditanya tentang ya tadi ya hal-hal yang berkenaan dengan apakah berhenti karena haram, ya jawabannya bagus. Karena apa? Ya dia kan tahu bahwa dia juga sering sekali kan yang dia ingat Allah. Dia juga menghormati orang yang lebih tua. Jadi alhamdulillah dari sekian agama yang dia punya itu dia benar-benar untuk menyampaikan apa? Kebaikan. Sehingga ini hal yang bagi kita itu harus mulai kita cari yang mentoknya itu tadi untuk sesuatu yang ada di dunia itu hanya untuk itu harusnya apa? Jangan. Niatnya itu bukan untuk dapat itu, tapi ada urusan dengan apa? Dengan tadi kebaikan. Ya kalau di semua bidang nanti ada orang yang hebat mentok, kan tinggal enak. Kalau orang udah kayak gitu mau ngomong baik kan yang lain pasti apa? Ngangguk-ngangguk, nggak ada yang apa? Nggak ada yang protes lagi ya. Dia. Tapi coba kalau dia ngajak, ayolah di olahraga ini ngomongnya baik, sama yang ngomongnya sopral kalah, ya kan langsung apa ya? Udahlah jangan banyak ngomong, orang kalah ya. Ketika menang kan apa? Ya luar biasa. Itu menjadi sesuatu bahwa minimal sekali orang melihat orang Islam tuh kayak begitu ya, adabnya, sopan santunnya itu sudah merupakan apa? Hebat juga ya Islam itu gitu ya. Dalam hal-hal seperti itu dia bisa mengendalikan diri. Bahkan kan di beberapa pertemuan kalau lawannya itu terlalu jauh dia bilang udah berhenti aja deh, karena saya nggak bisa kan kalau lagi pertandingan kan nggak boleh pura-pura. Dia hebat juga ya. Kalau pura-pura namanya apa? Nggak boleh pura-pura kepada Allah. Dia kayaknya itu sana gue kan dia lakukan saja. Termasuk yang tanding dengan apa? Yang dia nanti hasilnya mau dia apa? Disumbangkan itu dia kalahin dulu. Setelah kalah ya nanti gampang itu. Tapi saya nggak bisa bohong bahwa saya apa harus ngalah gara-gara apa? Lebih mau nyumbang enggak? Dia kalahkan setelah itu apa? Nanti saya ikut partisipasi untuk nyumbang itu kan lebih apa? Lebih gentle. Karena apa? Ya nggak bisa. Nanti jangan hal ini tercampur dengan cara-cara lain. Kebaikan adalah kebaikan. Ya. Profesionalisme kata dia adalah profesionalisme. Dia nggak mau campur aduk. Setelah kita selesai profesionalisme, ayo kita berbuat baik, boleh. Itu nggak dilarang. Jadi memang kembali ya. Tumbuhnya rasa takut kepada Allah itu akan menjadi apa? Penyempurna dari amalan yang kita lakukan. Karena nanti kita akan apa? Akan menjadi mulia gitu ya, akan menjadi mulia, akan menjadi sesuatu yang ya jadi ya itu yang harus di poin kita bahwa yang berikutnya gitu ya. Haji dan kurban itu tidak cukup, dan ini ibadah-ibadah yang lain tidak cukup berhenti pada solid secara pribadi dan keluarga. Lihat dalam ibadah itu khususnya kurban, Nabi satu domba saja kan hadza anni wa ahli, ini untukku dan keluargaku. Jadi kesolihan diri yang harus juga menular kepada kesolihan keluarganya. Haji mabrur juga sama. Mabrur itu bertambah lebih baik. Tapi apakah Allah menurunkan agama itu hanya berhenti di situ? Ini kan yang harus dipahami oleh kita. Apakah hanya untuk itu? Apakah kita akan bersyukur kalau orang di Yasmin 6 itu semuanya sudah solid gitu ya, rajin sholat, rajin ini semua ya, amal-amal, gerak-gerak apa, program-program berjalan. Apakah kita boleh puas dengan itu? Tidak boleh. Karena ada ujian yang kelima.
Ini ujian yang beratnya. Kalau Allah menginginkan Nabi Muhammad itu hanya untuk sholih, baik bagi diri dan keluarga, maka Nabi Muhammad tidak perlu dikasih wahyu. Karena saat Nabi Muhammad umur 40 tahun itu apa? Nama Nabi Muhammad, siapa yang gak mengatakan namanya itu orang yang baik? Orang yang baik, gak ada cacat sedikit pun. Semua orang senang dengan Nabi Muhammad, membanggakan Nabi Muhammad. Seluruh Quraisy bangga dengan Nabi Muhammad. Tapi bukan itu tujuan hidup. Jadi orang semua kenal dengan bapak baik, ya, pokoknya baik lah, solih orangnya. Bukan itu. Ada tugas ujian yang lebih berat dari itu. Maka nggak cukup Nabi itu dianggap baik, ya, pemersatu, bapak bangsa kalau bahasanya. Kalau pakai lagu Ibu Kartini, harum namanya, gitu ya. Jadi harum namanya gitu. Nabi Muhammad juga harum namanya gitu ya. Jadi bukan Ibu Kartini saja, Nabi Muhammad itu harum namanya. Tapi bukan itu. Maka Allah turunkan wahyu. Apa yang terjadi ketika Allah turunkan wahyu? Maka di dalam juz 29 itu ada 2 surat yang sama-sama selimut. Yang satu ya ayyuhal muzammil, yang satu ya ayyuhal mudassir. Apa bedanya muzammil sama mudassir? Jadi memang ya nanti kayaknya nih agak capek dari Al-Baqarah, dan saya kayaknya dari belakang dulu juga. Biar apa? Karena dari belakang tuh Pak, 1 juz saja Bapak udah selesai 36 surat. Bayangin tuh. Kan langsung mantep, udah selesai 36 surat. Nih kita udah 2 juz baru apa? Al-Baqarah kene banget ya. Sampai bosan kan gitu ya. Tafsirnya apa? Al-Baqarah. Jadi boleh nanti Pak dari belakang kita coba sapu. Karena apa? Nggak usah yang rumit-rumit, yang pelan. Karena apa? Hubungan kita dengan Al-Quran pertama itu harusnya jalan-jalan memang. Jalan-jalan itu kan pertama jalan-jalan Bapak perlu nggak mendalami? Jalan-jalan ke suatu tempat Bapak asal lihat dulu kan? Nggak perlu apa? Banyak nanya, kalau banyak nanya kan nggak selesai apa? Jalan-jalannya. Nah kita ini kadang-kadang kenapa belajar Al-Quran bosan? Karena kita belum jalan-jalan. Nah nanti ya di bulan berikutnya lah ya pekan, berarti kan 2 pekan. Pekan kedua saya mulai coba kita bongkar ya, sehari dapat berapa, coba dari surat An-Nas bongkar sampai itu. Ya per surat, jangan per ayat di dalam, per ayat bosan lagi Pak. Karena apa? Belum juga keliling semuanya. Kayak kita ada setan itu ada apa? 114. Bapak cuman apa? Keliling 1 di dalamnya, akhirnya habis waktu nggak nyampe apa? Kan Bapak sedih. Ya harusnya apa? Sebentar-sebentar nggak apa-apa. Yang penting apa? Sampai dulu keliling. Nah, nanti pas pada pameran berikutnya Bapak apa? Kalau sama standnya berarti apa? Ya saya dulu udah tahu isinya. Sekarang saya mau ini agak mendalami apa aja sih. Jadi seperti itu. Nah ini termasuk Al-Muzammil itu tidur beneran. Jadi orang yang berselimut karena tidur itu adalah ya ayyuhal muzammil. Itu yang harus dipahami. Karena hadis yang ada yang menyebut zamil ini, tapi saya cek hadis riwayat Bukhari Muslim bukan zamil ini. Saat dapat wahyu itu ternyata dassiruni. Karena al-mudassir orang berselimut tapi tidak tidur. Jadi kalau ya ayyuhal muzammil itu orang berselimut
karena tidur. Kalau mudassir dia bukan nggak tidur, bukan leye-leye, takut. Nah, lihat, coba saya ajari ya, membedakan apa bedanya ya. Dengarkan saja, dengarkan surat Muzammil dan surat Mudassir. Saya bacakan ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Coba latih apa pendengaran. Kalau yang satu lagi, yang satu lagi ya. Ya. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Apa bedanya? Surat Muzammil mudah, hurufnya ringan. Begitu Bapak surat Mudassir, tanya tuh Ustaz Ahmad, hukum roh 14 itu cukup dengan apa Ustaz Ahmad? Surat Al-Mudassir kalibet-libet ya. Nanti ada innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Susah benar itu, muter-muter ya. Summa qutila kaifa qaddar. Azan dulu, nanti kita ambil pelajaran. Jadi ringan dan berat itu memang sesuai isinya.
Ya, gambarannya begini. Kalau anak kecil belum bisa ngomong R, biasanya diganti apa? Diganti apa, Pak? L kan? Nah itu lihat aja cirinya. Kalau surat Al-Mudaththir R semua, sedangkan surat Muzammil kebanyakan apa? L. Ya berarti udah jelas. Itu lebih ringan. Jadi kan ya ayyuhal muzammil itu ringan, lam. Qumil laila illa qalila, ya lam. Kalau tadi udah berat ya, apalagi ini summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Waduh, ngos-ngosan udah pendek-pendek terus apa? Berat. Karena memang Al-Muzammil itu solih pribadi, bangun malam itu ada urusan dengan yang lain nggak? Bangun malam, ya urusan cuma dengan keluarga aja, nggak ada kan urusan apa dengan orang lain. Sedangkan ya ayyuhal mudaththir suruh bangun dioprak-oprak pakai ayatnya aja pendek-pendek banyak gitu ya. Ya karena capek gitu, karena ini ayat tentang dakwah. Kalau tadi sholih, ini islah. Sehingga setelah kita orang Yasmin sektor 6 rajin ke masjid, yang berat itu kan berdakwah. Karena kalau sudah ngajak Pak, mulai bukan ringan lagi. Kalau tadi kan dipuji-puji nih, setelah ngingetin mulai dari sok alim, sok suci, apa sok lagi, urus aja urusan sendiri, jangan ikut campur urusan orang. Udah mulai. Makanya ujian kelima itu yang berat ternyata adalah apa? Setelah sholih kita harus menjadi muslih. Sholih itu sudah benar, muslih itu ikut membenarkan. Maka yang Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu tanda bersaudaranya itu apa? Fa'aslihu. Kalau kawannya nggak benar, kasih tahu kamu nggak benar. Sekarang enak atau nggak enak? Udah mulai nggak enak. Itulah takwa. Jadi kalau bapak masih cari enak, berarti bapak belum mau berjuang untuk cari takwa. Kalau tidak cari takwa ya siap-siap saja, silakan. Nanti mampir ke neraka. Maka tugas kita itu wayahna. Jadi jangan wah Pak itu soalnya udah tenang aja. Jadi ya hati-hati ke masjid. Ya udah, nggak apa-apa. Itu tanda. Ya kalau sekarang kalau udah ngerti kan begitulah untuk saya dapat takwa. Saya takutnya sama Allah, bukan takut sama sampean, bukan gitu ya. Jadi kalau saya nggak ngomong sama sampean, saya bisa apa? Diperkarakan sama Allah. Saya ngomong sama sampean, memang diperkarakan sama sampean, tapi nggak apa-apa lah. Paling juga diomongin ini itu. Ya. Kita ini kan selama ini salah, agama dipakai untuk cari aman, ya nggak nyampe-nyampe. Islam itu ya menyerah. Berarti apa? Pasrah. Iman itu aman, damai. Nah takwa itu nanjak Pak kalau takwa. Makanya yang Allah inginkan pelaksanaan Islam, ya nggak apa-apa Islam dulu, kemudian iman. Tapi oleh Allah kamu jangan lulus di iman. Kalau mau aman, lulusnya di takwa. Nah takwa itu apa? Tadi mulai nggak disukai. Jadi udah bener Pak kalau Bapak nggak disukai karena ngajak, nggak nih. Ya tadinya anak-anak itu begitu diingetin anak mulai apa? Cemberut, mulai. Ya itu, ya salah. Kan akhirnya kan Bapak kalau udah ngerti konsepnya kan, nah memang itu kamu bilang nggak enak, tapi Bapak pengen masuk surga yang tidak mampir ke neraka. Caranya ya begini, nggak ada cara lain lagi. Nabi dari disukai semua orang jadi dibilang apa? Dibilang gila,
dibilang tukang sihir lah, yang dibilang suka mengadu domba lah, yang dibilang merusak persatuan lah. Waduh, semuanya. Ayatnya aja berat, Pak. Nah, Nabi itu kan dia yang mudasir, bangun kamu, udah nggak boleh selimutan begitu, nggak perlu rasa takut, lakukan apa yang disuruh. Kumpandir, bangun, berikan peringatan. Maka nanti ayat dakwah itu, surat dakwah itu banyak, Pak. Ini surat Al-Mudassir itu surat berdakwah. Surat Nuh itu isinya berdakwah, Pak. 950 tahun, baik diem-diem ataupun terang-terangan, pagi, siang, sore. Jadi gimana coba dakwah itu? Jadi dakwahnya udah apa? Udah habis-habisan. Waktunya juga paling lama 950 tahun. Kemudian apa? Pagi, siang, malam dilakukan, baik diem-diem ataupun terang-terangan, baik suara lembut ataupun apa? Memberi peringatan, udah dilakukan semuanya. Hasilnya segitu. Itu dakwah yang berat. Maka kita nanti akan mampu kenali itu surat itu ternyata ada poinnya. Nah, untung kita sudah dikasih surat jin. Surat jin itu kalau yang bukan ya urusan kita nggak usah dipikirin, Pak. Jadi kalau ada orang sok tahu saya dengan kemampuan saya mau berdakwah ke bangsa jin, nggak baca surat jin. Surat jin tuh ini ada jin yang ikut ngaji, ada, Pak. Jadi bukan tugas kita ngasih tahu ya bangsa jin, dia yang ikut ngaji ke sini, dia yang akan ngasih peringatan. Segitunya tugas kita. Makanya nggak usah ya surat. Kita tuh ngurusin orang, bukan ngurusin jin. Jadi ini kadang-kadang mau ke kamar mandi takut gelap, takut ada jin, rumah kosong takut ada jin. Kita kebanyakan urusan sama jin. Makanya belajar surat jin, bahwa udah nggak ada urusan kita, pisah antara diri kita dengan jin itu. Bahkan kalau bapak udah cerdas, ngapain kamu ganggu saya sana? Saya jin Islam. Kalau jin Islam kamu dakwah sana, karena mayoritas bangsa kamu masih kafir. Kalau manusia toh masih banyak yang beriman, gitu ya. Jadi nggak ada waktu lagi dai-dai bangsa jin yang ngaku jin Muslim itu urusan sama kita, nggak ada. Karena apa? Kamu masih lawannya lebih berat, karena iblis itu masih hidup. Iblis yang ketemu Adam, kita yang angkatan Adam siapa? Nggak ada, sudah. Angkatan Nabi Muhammad aja nggak ada, gitu ya. Jadi kita lawannya antar manusia, nggak usah mikirin jin. Jadi memang surat-surat itu indah, Pak. Kalau kita cuma tahu sedikit dulu terus berjalan, karena apa? Beda-beda memang, tipenya beda-beda. Jadi ini yang insya Allah nanti biar semangatnya tetap menyala, gitu ya. Mungkin di surat Al-Baqarah kita coba, nanti masih bisa balik lagi, tapi apa? Kita coba kenalkan nih, kenalan dulu dengan yang pendek-pendek itu, biar apa? Biar semangat kita ada. Udah banyak suratnya, hafal lagi kan, gitu ya. Dan mulai ngerti bahwa apa? Ada nilai-nilai yang harus kita tanam kepada diri kita. Karena tadi kan Bapak akhirnya apa? Kenapa Bapak berat membaca surat Mudassir? Memang isinya berat. Kenapa? Ya ini udah urusan sama orang tadi. Ngajak orang tuh omongannya kita ambil resikonya. Makanya kalau nggak ada kan bilang apa? Ya udah kalau mau tenang mah nggak usah ngajak, ya nggak jadi takwa. Jadi takwa itu satu takut pada Allah, kedua apa? Mulai ngajak resikonya kagak enak. Tapi itu cara menggapai takwa itu dengan dua itu. Rasa takut kepada Allah tumbuh, kemudian apa? Kita ngajak orang yang tadinya baik mungkin mulai cemberut, gitu ya. Dia nggak benar kita tegur, dianya jadi apa? Marah. Ya udah itu jalan takwa. Ya kan kita semua pengen kan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Syarat yang menjadi orang bertakwa buat tadi. Satu, ada rasa takut pada Allah, solih, tapi ternyata tidak cukup. Kalau mau takwa harus muslim, harus membenarkan, harus memberi koreksi, harus memberitahu. Yang tadinya enak-enak jadi apa? Nggak enak. Jadi memang
biar kita semangat untuk masuk surga, karena di dunia memang bukan tempat enak-enakan. Tempat enak-enakan di surga. Sedangkan di dunia tempat tadi yang kita harusnya tenang, kayak Nabi kan kita nanya orang yang nggak ngerti, Nabi kan udahlah kita jadi orang yang semua orang seneng sama kita. Bukan itu. Kalau mau bicara Nabi, setelah orang seneng sama kita, diajak yang baik. Nah, akhirnya dia mulai ngomel. Nah, itu benar tuh jalan hidup kita. Jadi kalau belum ada yang komplain itu masih lurus-lurus saja katanya, itu belum aman, karena bisa masuk neraka gara-gara apa? Cari amannya di dunia, kita cari amannya di akhirat nanti. Qadanallah wa iyyakum ajmain. Maka semangat terus untuk belajar, beribadah, karena yang kita cari adalah seberapa besar rasa takut pada Allah. Kemudian yang kedua tadi, mulai latihan untuk apa? Ngajak, mulai latihan untuk kasih tahu. Resikonya apa? Ya akan dibilang sok alim, sok suci, banyak-banyak sok, nggak apa-apa lah. Karena apa? Itu bekal agar kita disebut tsumma nunajjil ladzina taqaw. Orang yang berproses takwa itulah yang akan Allah bebaskan, tidak masuk neraka, tapi langsung masuk ke dalam surga. Ada Allah ya, kurang punya maaf. Assalamualaikum.